Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perkenalkan nama saya Dwi Kanata Mutarom dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 200102614149. Nah, kali ini saya akan menerangkan mengenai apa yang telah disampaikan oleh kelompok 8 mengenai surat menyurat. Pertama-tama, pengertian dari atau definisi dari surat itu sendiri. Surat adalah pernyataan tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, sekaligus sebagai alat komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan, tugas, dan kegiatan instansi maupun kepentingan pribadi. Nah, kegiatan surat menyurat ini dinamakan koresponden. Nah, korespondensi itu adalah suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan cara berkiriman surat. Itu dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern dan juga intern. Nah, fungsi surat itu yang pertama adalah sebagai alat komunikasi, sebagai tanda bentuk tertulis yang autentik, sebagai alat pengingat atau berpikir, sebagai dokumentasi historis, jaminan keamanan, dan juga pedoman atau dasar untuk bertindak. Adapun kriteria surat yang baik adalah penulisannya yang pertama adalah surat sebaiknya ditulis dalam bentuk dan isi yang menarik. Yang kedua, disusun secara sederhana dan tidak terlalu panjang. Yang ketiga, disusun secara jelas, lugas, dan komunikatif. Yang keempat, sebaiknya mencerminkan sikap adab yang sopan. Dan yang kelima, surat sebaiknya harus bersih dan rapi. Nah, sejarah singkat dari surat yaitu bentuk surat dulunya adalah berupa kulit kayu. Dan surat menyurat sendiri di Indonesia sudah ada jauh sebelum adanya bangsa Eropa, yaitu pada zaman kerajaan Mas Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan Mataram. Nah, namun kegiatan surat menyurat modern berkembang ketika kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan kegiatan pos semakin berjalan lancar dikarenakan pembuatan jalan raya pos dari Anyer sampai Panurkan yang sepanjang 1.000 kilometer. Nah, selanjutnya ada penggagasan perangko yang dipelopori oleh Inggris pada tahun 1840, membuka zaman baru dalam bidang pertarifan pos. Nah, ini bentukan dari anunya sendiri, perangkonya sendiri. Selanjutnya ada jenis surat. Jenis surat itu dibagi menjadi tiga, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan juga surat niaga. Pertama-tama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi, yang digunakan untuk sesama teman ataupun keluarga. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama itu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam penutup dan pembuka yang bervariasi, format suratnya bebas, dan juga penggunaan bahasanya itu bebas. Yang kedua ada surat resmi atau surat dinas. Surat ini biasa dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau swasta yang ditujukan kepada instansi lain maupun perorangan untuk keperluan kedinasan dan juga administrasi. Nah, ciri-cirinya itu dianya menggunakan kop surat, ada nomor surat, lampiran dan perihal, lalu menggunakan salam penutup dan pembuka yang lazim, penggunaan ragam bahasa resmi, adanya cap atau stempel dan juga formatnya dia baku. Selanjutnya ada surat niaga, itu yang digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri dan usaha jasa. Nah, ini biasanya bentuknya itu terdiri dari surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Ciri-cirinya itu yang pertama dianya selalu berkaitan dengan niaga atau bisnis dan ditulis secara resmi, menggunakan kata-kata yang sopan dan menarik, bersifat simpatik, ada penulisan nominal bila terjadi transaksi, selanjutnya menggunakan materai, dan juga dapat dilimpahkan kepada orang lain dan dapat bertindak atas nama pribadi atau instansi. Nah, lalu ada surat lamaran, yaitu surat yang digunakan untuk seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat. Nah, itu biasanya dia bersifatnya itu formal atau resmi. Ciri-cirinya itu yang pertama mempunyai bentuk yang menarik, mempunyai bahasa yang menarik, menggambarkan kemampuan pelamar dan tepat pada sasaran. Hal-hal yang perlu dicantumkan itu adanya menyebutkan sumber lamarannya, ada identifikasi diri, posisi yang dikehendaki, riwayat pendidikan, dan riwayat-riwayat lainnya. Seperti ini contoh unsur pada dalam surat lamaran, dan ini contoh surat lamarannya. Selanjutnya ada surat dinas atau surat resmi yang dibuat oleh instansi atau lembaga dengan tujuan keperluan dinas, yaitu ciri-cirinya itu dia menggunakan kop surat, ada nomor surat atau lampiran perihal, menggunakan salam pembuka yang lazim, dan penggunaan bahasa resmi. Dia dan juga berformat baku. Nah, ini bagian-bagian suratnya. Ini contoh surat dinas. Selanjutnya ada bentuk surat dinas, itu dianya ada bentuk lurus penuh, seperti ini ya, seperti di kanan ini contohnya. Ada bentuk lurus biasa, bentuk setengah lurus, bentuk Indonesia lama, dan juga bentuk Indonesia baru. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan.
Atas penjelasan ini, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.